Halo teman, terima kasih sudah mampir dan subscribe channel Gila Novel. Mari silahkan dilanjut nontonnya. Bab 31. Lukas. Orang ini memberikan kesan yang sangat baik kepada Robert. Dia adalah orang yang terbuka dan berani, tidak mempedulikan hal-hal kecil dan akan berjuang keras untuk teman-temannya. Meski dalam proses pendiriannya, dia telah menggunakan banyak cara yang tidak tepat, namun hal tersebut tidak dipedulikan oleh Robert. Robert selama waktu yang cukup lama adalah orang yang senang membantu orang lain, bahkan pernah memberikan semua tabungannya ke panti asuhan. Karena setiap hari diulang, jadi uang yang disumbangkan, hari sebelumnya, akan kembali di hari baru, jadi tidak masalah. Dalam siklus kelahiran kembali yang telah berlangsung selama ribuan tahun sebelumnya, Robert telah berulang kali membantu Lukas dan mengubah takdir Lukas. Meskipun dia tidak bisa melihat hasilnya karena dalam mengatur ulang waktu tidak ada masa depan, ini juga merupakan cara untuk menghabiskan waktu yang sangat menyenangkan. Masalah Lukas sangat besar. Bukan masalah bisnis, tetapi berasal dari dirinya sendiri dan keluarganya. Lukas memulai karirnya di bidang relokasi, banyak berkonflik dengan orang lain saat masih muda dan saat berusia 20-an. Dia pernah melindungi saudaranya dari serangan pisau. Saat dia berusia 26 tahun, dia masuk rumah sakit dengan 5 tusukan pisau di tubuhnya, hampir tidak selamat. Dia berbaring di rumah sakit selama 3 bulan dan saat dia keluar, dokter memberitahu dia dengan jelas mungkin kelak dia akan sulit memiliki anak. Dokter benar dalam mengatakannya. Setelah Lukas memang tidak bisa memiliki anak, dia telah mencoba berbagai cara, bahkan pernah pergi ke luar negeri untuk melakukan bayi tabung, tetapi semuanya tidak berhasil. Ini juga menjadi alasan dia berpisah dengan istrinya yang pertama. Seiring dengan kesuksesannya, memiliki anak menjadi sebuah keprihatinan tersendiri baginya. Dia memang sangat sukses dalam bisnis, hubungan interpersonalnya, reputasi dan kesohorannya juga sangat baik. Sahabat yang pernah berjuang bersamanya kala itu, kini masih menjadi sahabat terbaiknya dan menjadi penopangnya. Sepertinya semuanya berjalan dengan baik. Ini membuat penyakit jantungnya semakin memburuk berkali lipat. Dia pernah memiliki banyak wanita dan telah mencoba sangat keras, tetapi tidak pernah berhasil. Sampai dia bertemu dengan Chatlin. Dia adalah seorang pria sederhana yang menjalani hidupnya dalam rutinitas yang biasa-biasa saja. Setiap hari, dia bangun, bekerja dan tidur tanpa ada yang benar-benar memberikan makna khusus pada hidupnya. Sebagai seorang pria yang berdiri di garis tengah antara muda dan tua, dia telah menerima bahwa hidupnya mungkin tidak akan pernah berubah dari siklus monoton yang sekarang. Namun, takdir telah menyiapkan sesuatu yang berbeda untuk pria tersebut. Pada suatu hari yang tampaknya biasa, dia bertemu seseorang yang akan mengubah hidupnya selamanya, Chatlin. Chatlin dengan kedua matanya yang bercahaya dan senyumnya yang penuh harapan, telah membawa cahaya baru ke dalam kehidupan pria tersebut. Akhirnya, dia menemukan seseorang yang membuat hidupnya menjadi berwarna, seseorang yang memberikan makna baru pada rutinitasnya yang monoton. Kontras antara kehidupan sederhana pria tersebut dan semangat Chatlin mengakibatkan perubahan besar dalam hidupnya. Dia belajar untuk hidup dengan lebih semangat, untuk mencintai dengan lebih dalam dan pada akhirnya, dia belajar bahwa hidupnya mungkin bukanlah tentang menjalani rutinitas tetapi untuk menemukan kebahagiaan dalam setiap detik kehidupannya. Dengan bertemu Chatlin, pria tersebut akhirnya memahami apa artinya hidup. Meski hidup masih dengan rutinitas yang sama, dengan Chatlin, semuanya terasa berbeda. Karena sekarang dia tidak lagi hanya hidup, tetapi benar-benar merasakan kehidupan. Sampai dia bertemu dengan Chatlin, hidupnya tidak lagi pernah sama. Chatlin sebenarnya adalah salah satu dari banyak kekasihnya, tetapi dia hamil hanya 3 bulan setelah mereka bertemu. Anak itu lahir dengan selamat, seorang anak laki-laki.
Lukas juga melakukan tes DNA dan ternyata anak itu memang benar-benar anak kandungnya. Hidupnya sejak itu menjadi bahagia. Ini juga menjelaskan mengapa dia sangat memanjakan istrinya. Caitlin menjadi sombong dan berani menyinggung siapa saja karena diberi manja oleh Lukas. Itulah sebabnya selama ini dia selalu bergantung pada Lukas. Akan tetapi, berdasarkan hasil investigasi milik Robert dalam perputaran kelahiran kembali, dia tahu, anak laki-laki Lukas bukan anak kandungnya. Ini adalah jebakan. Sebuah jebakan untuk mengambil alih harta miliarder. Sebuah jebakan pembunuhan demi kekayaan. Fakta bahwa Lukas tidak bisa memiliki anak sudah diketahui oleh semua orang di lingkungan bisnis kota Wistoria sebelum dia menikah dengan Caitlin. Seseorang yang sangat kaya namun tidak memiliki keturunan, sehingga di masa depan tidak ada yang dapat mewarisi hartanya, tentu menjadi topik pembicaraan. Jadi, Caitlin dan sepupunya membuat rencana jahat ini. Sepupu Caitlin bernama Lincoln, dia ada di desa Aster di kota Wistoria, 2 Kabupaten Erman, Kota Sioux. Sebenarnya, Lincoln bukanlah sepupu Caitlin. Kedua orang ini tidak memiliki hubungan darah, tetapi kedua orang ini berasal dari desa Aster dan keduanya memiliki marga Wiranto. Lincoln 5 tahun lebih tua daripada Caitlin. Dulu adalah Lincoln yang membawa Caitlin keluar dari desa, pergi ke pusat mandi untuk bekerja. Setelah Caitlin melakukan operasi plastik, Lincoln mulai melakukan bisnis high-end. Di bawah pengaturan Lincoln, Caitlin telah menjadi gundik beberapa bos. Sampai saat itu, Lincoln telah menjalin hubungan dengan seorang pengikut setia di sekeliling Lukas. Tahun itu, Lincoln menghabiskan banyak uang, hanya bisa melalui hubungan untuk memberi Caitlin ke sisi Lukas. Saat itu, Lukas juga dalam keadaan serba salah karena penyakit mendesak, berganti-ganti wanita setiap hari. Dengan demikian, Caitlin dengan inisiatif mendekati Lukas dan berhasil hamil dengan mudah. Akan tetapi, anak tersebut bukan anak dari Lukas, melainkan dari Lincoln. Sampai hari ini, tampaknya Lincoln adalah sepupu dari Caitlin, bekerja di bawah kendali Lugang tahunan dan sangat dihargai. Namun secara pribadi, pasangan, sepupu ini, memiliki hubungan asmara. Robert bahkan tahu bahwa Lincoln telah merencanakan sejak dulu untuk membunuh Lukas. Dengan cara ini, Caitlin dan putranya bisa mewarisi harta warisan dengan lancar. Akan tetapi, Caitlin telah menghentikannya. Tentu saja, Caitlin tidak semata-mata menemukan hati nurani, melainkan karena anaknya masih terlalu muda dan dia belum cukup stabil, khawatir tidak bisa melawan orang-orang tua di perusahaan Lukas. Robert pernah dalam satu hari, menculik Caitlin dan Lincoln bersama-sama. Dia sudah menginterogasi semuanya, jadi dia sangat mengetahui hal ini. Anakmu adalah milik Lincoln. Dia dan Caitlin bukan sepupu, tidak ada hubungan darah. Semua itu adalah bohong. Kamu menyadari anakmu tidak mirip, bukan? Ini adalah kalimat pertama yang diucapkan oleh Robert tepat di telinga Lukas, dengan kecepatan bicara yang sangat cepat. Dia tahu, Lukas dari dulu telah menyadari kalau anak itu tidak terlihat mirip dia dan juga tidak terlalu mirip dengan Caitlin. Namun karena sebelumnya telah melakukan tes DNA orang tua anak, maka Lukas hanya bisa menyimpan keraguan di dalam hatinya. Rupanya, Lukas telah mendengar berbagai gosip dan desas-desus sepanjang tahun-tahun ini. Dia dan Caitlin memang memiliki perbedaan usia yang cukup jauh sebagai suami istri yang mudah menjadi bahan pembicaraan orang. Ditambah lagi, selama bertahun-tahun dia tidak bisa memiliki anak dan tiba-tiba memiliki seorang anak laki-laki. Namun, anak tersebut tidak begitu mirip dengannya sehingga membuat gosip tak dapat dihindarkan. Ini adalah kegelisahan di dalam hati dari Lukas. Caitlin dengan nama asli Liliana dan Lincoln sama-sama berasal dari desa Aster di kota Sioux, mereka tidak memiliki hubungan keluarga. Pada waktu itu Caitlin dibimbing oleh Lincoln,
kenyataan bahwa dia pernah menjadi pelacur adalah benar. Dia muncul di sampingmu adalah hasil dari perencanaan sengaja dari Lincoln beberapa tahun yang lalu. Semua orang di kota Wistoria tahu kamu tidak bisa memiliki keturunan, mereka sengaja merencanakan segalanya. Aku tahu kamu mungkin tidak bisa percaya kata-kata aku sekarang, tapi ini memang kenyataannya. Kamu seharusnya tahu mirip dengan siapa anak itu. Kalau kamu tidak percaya, nanti kamu bisa menanyakan pada Caitlin, tanya dia kemarin sore berada di mana. Dia kemarin sore keluar bersama Lincoln. Apapun yang mereka lakukan, kamu bisa berpikir sendiri. Hal ini mudah untuk ditelusuri. Kamu bisa mengatur seseorang untuk mengambil rekaman pengawasan dari perusahaan York kemarin. Lihat apakah mereka sengaja menghindari orang dan keluar melalui tangga. Kamu juga bisa langsung bertanya pada Caitlin, tapi aku pikir dia akan memberitahu kamu bahwa dia berada di perusahaan sepanjang hari kemarin. Sepupu laki-lakinya bisa membuktikannya dan mengatakan dia selalu berada di kantor, tidak ada orang lain. Kamu sudah menemukan sesuatu yang tidak beres sejak lama, bukan? Tapi mereka selalu bisa saling membantah karena mereka sepupu, jadi kamu tidak akan berpikir bahwa mereka memiliki hubungan asmara. Mereka benar-benar memanfaatkan hal ini. Aku telah melakukan tes DNA antara orang tua dan anak. Setelah mendengarkan begitu banyak dari Robert, baru saja Lukas perlahan-lahan memutar kepalanya ke arah Robert dan berbisik di telinganya. Tidak ada ekspresi di wajahnya dan tidak bisa merasakan emosinya. Pengujian DNA juga bisa dipalsukan. Ini adalah jebakan, paham apa yang aku maksud? Semuanya sudah direncanakan. Mereka tentu tahu kamu akan melakukan pengujian DNA. Pada masa kehamilan Caitlin, kamu pernah memberi Caitlin 20 miliar untuk biaya merawat kehamilan, kamu ingat, kan? Uang itu melewati tangan Lincoln, seluruhnya diberikan kepada dokter yang memberikan laporan pengujian kekerabatan. Kalau kamu tidak percaya, kamu bisa memeriksa apakah dokter itu tidak lama setelah kamu melakukan pengujian DNA sudah meninggalkan rumah sakit. Benar, kamu bisa menipunya sedikit. Robert berkata banyak hal lagi. Sebenarnya, kalau hanya dia yang berbicara sepihak, tidak akan ada efek langsung. Alasan mengapa efektif sekarang adalah karena sejak lama Lukas merasa ada yang tidak beres, tetapi karena hubungan saudara antara Caitlin dan Lincoln, serta laporan identifikasi orang tua dan anak pada masa itu membuatnya bingung di mana masalahnya sebenarnya. Semua orang menatap Robert dan Lukas berbisik-bisik dan terus tenggelam dalam kebingungan. Lina juga sangat bingung, bagaimana suasana bisa tiba-tiba menjadi seperti ini. Dia memahami sifat dan temperamen Lukas, tetapi dia tidak memahami Robert. Akhirnya, Robert selesai berbicara. Dia menepuk punggung Lukas, lalu kembali duduk. Dia mengambil gelas anggur, menggoyangkan dengan lembut dan melirik keadaan dengan kepala dimiringkan serta tatapan tenang. Lukas perlahan-lahan berbalik dan menatap istrinya dengan wajah tanpa ekspresi. Bab 32. Lagi pula, mereka sudah menjadi pasangan suami istri selama beberapa tahun. Caitlin adalah orang yang mengerti Lukas. Setiap kali Lukas tidak memiliki ekspresi dan tidak ada emosi, berarti dia sedang menekan kemarahan dalam hatinya sampai batasnya. Saat masih muda, Lukas memiliki sifat pemarah yang cukup parah. Dia ingin sukses, jadi dia memutuskan untuk berubah. Inilah cara dia mengendalikan emosinya sendiri. Apa? Kenapa suamiku? Tanya Caitlin dengan bingung. Dia tidak tahu apa yang si pemuda tidak berguna itu katakan pada Lukas. Orang-orang di sekitar tidak tahu dan sangat penasaran. Ada konflik yang jelas akan terjadi, tetapi bisikan Robert bukan hanya langsung menghentikan serangan Lukas padanya, tetapi juga membuat emosi Lukas menjadi sangat aneh. Suasana tiba-tiba menjadi aneh dan misterius. Kemarin sore kamu pergi kemana? Tanya Lukas dengan wajah yang datar. Aku di kantor.
Ekspresi Caitlin secara jelas tidak alami, hal ini membuat kelopak mata Lukas melonjak. Aku selalu di kantor, bersama kakakku, kita berdua telah membahas proposal promosi sepanjang sore. Suamiku, kenapa kamu tiba-tiba bertanya ini? Biasanya, orang biasa tidak akan bicara banyak ketika menghadapi masalah seperti ini. Sudah tersirat pembelaan. Barusan Lukas tidak menuduh Caitlin dan hanya bertanya, apakah kamu selalu berada di perusahaan bersama sepupumu? Tanya Lukas lagi. Ya, kami berdua selalu berada di kantor sampai waktu pulang kantor. Kalau tidak percaya, tanyakan ke kakakku. Kata Caitlin. Aku sudah bertanya kepadanya, hanya bertanya sekilas pagi tadi. Kata Lukas yang membuat wajah Caitlin berubah drastis. Dia mengatakan kepadaku kemarin sore kalian berdua keluar untuk menemui klien, tidak ada di perusahaan. Menipu dia. Sebenarnya, Lukas tidak pernah bertanya selama bertahun-tahun. Robert mengatakan kepada Lukas bahwa mereka bisa mencoba tipu muslihat, melihat apakah dia akan berbohong. Orang yang bisa mencapai tingkat seperti Lukas tentu saja cerdas dan tahu bagaimana cara memancing kata-kata dari mulutnya. Sebenarnya di dalam hati, Lukas tidak ingin percaya pada kata-kata Robert. Dia tidak mau mempercayainya. Dia juga tidak tahu dari mana Robert tiba-tiba muncul dan kapan Lina sudah memiliki pacar. Akan tetapi, sekarang bukanlah waktu untuk menyerah pada hal-hal ini. Apa yang dikatakan oleh Robert sangat penting baginya. Dia sudah merasa curiga sejak lama dan mengetahui ada masalah antara dua saudara kandung itu, tetapi selalu tidak mengetahui akar permasalahannya dan hanya bisa menduga Caitlin mungkin diam-diam membantu kakak sepupunya Lincoln, untuk mendapatkan lebih banyak uang. Ini bukanlah masalah besar bagi Lukas selama bertahun-tahun, selalu membiarkan satu mata terbuka dan mata yang lain tertutup. Namun, selalu ada kegelisahan dalam hatinya. Kegelisahan yang hadir dari banyak hal yang tak bisa dia pahami. Jadi, sehubungan dengan apa yang dikatakan oleh Robert, dia bersedia untuk memastikannya. Ah, benarkah? Kakak bilang seperti itu. Mungkin dia salah ingat, ya. Caitlin benar-benar ketakutan, dia telah terlalu sering menyelinap keluar untuk bermain-main dengan Lincoln. Tentu saja, mereka tidak selalu merencanakan apa yang harus dijawab kalau ditanya dan selama bertahun-tahun, mereka belum pernah terungkap. Karena Lukas tidak pernah meragukan identitas mereka sebagai saudara kandung, sehingga mereka sudah cukup lama bertindak tanpa rasa takut. Dia salah ingat. Kalau begitu, aku akan telepon dia sekarang, kata Lukas. Iya. Oh ya, aku ingat sekarang. Kemarin siang memang aku sedang bertemu dengan klien, tapi aku kembali sekitar pukul 2 atau 3 dan setelah itu, kami terus membahas masalah promosi di kantor. Caitlin mengubah ucapannya lagi. Dahi Lukas berkerut, urat biru sedikit terlihat. Suami, kenapa tiba-tiba kamu bertanya semua ini? Apakah kamu tidak peduli saat pemuda tidak berguna itu mencaciku? Apakah kamu tidak mencintaiku lagi? Apakah kamu tidak mencintaiku dan anak kita? Caitlin tiba-tiba menjadi emosional dan menunjuk ke arah Robert, mencoba mengalihkan fokus. Plak! Suara tamparan yang tajam dan keras, bahkan dapat membuat semua orang yang hadir merasa seperti wajah mereka kesemutan. Caitlin langsung jatuh terpelanting, terpental hingga 2 meter jauhnya. Kepala menabrak pot bunga dekorasi di restoran. Darah langsung mengalir di dahi, darah segar langsung mengalir dari sudut bibir. Wajah yang tertampar langsung bengkak, warnanya merah cerah. Caitlin langsung dibuat bingung. Orang lain di tempat juga tampak bingung. Lukas terkenal memanjakan istrinya, kenapa tiba-tiba dia memukulnya di hadapan umum? Juga dengan kekerasan seperti itu seolah-olah memiliki dendam yang sangat dalam. Bahkan Lina pun terkejut. Awalnya, saat Lukas di belakang pintu mengucapkan semua kata-kata baik untuk dirinya sendiri, berharap dia tidak mempersulit Caitlin.
Semua ini masih jelas dalam ingatannya. Lina langsung melirik ke arah Robert. Pria ini, apa sebenarnya yang dia katakan kepada Lukas? Kalian bawa nyonya pulang. Lukas masih tetap dengan wajah tanpa ekspresi. Dia memutar kepalanya dan memberikan instruksi kepada pengawalnya. Jangan biarkan dia keluar, biarkan dia merenung dengan baik. Baik, bos. Dua pengawal itu setuju, kemudian mereka pergi untuk membantu Caitlin yang tampak bingung akibat dipukul. Mereka membantunya berdiri dan langsung membawanya pergi. Lukas melihat ke arah Robert tanpa berbicara. Dia menarik napas dalam-dalam, kemudian berbalik dan mengedipkan tangan, wajahnya menunjukkan senyuman menyesal. Maafkan aku semua, aku telah membuat kalian semua malu. Aku telah memanjakan istriku sampai dia tak kabur, aku telah merusak suasana makan malam kamu semua, maafkan aku. Semuanya, maaf. Lukas menangkupkan tangan dan menganggukkan kepala ke setiap meja yang dia lihat, mengucapkan permintaan maaf. Semuanya bilang dia adalah tokoh. Apa itu, tokoh? Tentu saja Lukas. Pak Lukas, kamu sudah terlalu sopan. Pak Lukas, uruslah masalahmu, kami baik-baik saja. Segera setelah Lukas berbicara di restoran, seseorang langsung merespon. Orang tersebut berdiri dan berbicara dengan sopan. Halo semuanya, makan dan minum sepuasnya. Semua makan dan minum hari ini akan ditanggung olehku. Pesanlah apa saja yang kalian suka, kata Lukas, lalu dia berbalik dan memberi isyarat kepada manajer restoran yang berada di dekatnya, berikan 2 botol bir bintang untuk tiap meja. Restoran lokal juga jadi menyajikan alkohol juga termasuk menyajikan bir. Tidak masalah apakah kamu minum atau tidak, yang penting adalah tetap memberikannya. Pak Lukas terlalu sopan. Pak Lukas ini. Ada beberapa orang lagi yang berdiri. Duduk, duduk, semuanya duduk. Nikmatilah makan makanan kalian. Hari ini aku benar-benar minta maaf, maaf, maaf. Lukas menurunkan tangan sambil memberi isyarat, lagi-lagi meminta maaf kepada orang-orang di sekitarnya. Setelah semua orang duduk, dia baru kembali ke sisi tamunya. Tidak banyak orang, sekitar 5 atau 6 orang. Awalnya mereka masuk bersama dengan Lukas. Setelah menonton pertunjukan selama beberapa menit, pemimpin mereka adalah seorang pria tua botak yang memakai kacamata berusia sekitar 60 tahun, mengenakan jas dengan nuansa yang sangat beradab dan elegan. Maaf telah menghabiskan waktu semua orang dan membuat kalian menertawakanku. Lukas meminta maaf terlebih dahulu. Pak Lukas, kamu ini. Pria tua botak itu mendekatkan 1 langkah, bertanya dengan suara rendah. Hei, jangan ditanya lagi. Istri muda yang merusak rumah tanggaku. Lukas menggelengkan tangan dan tidak berkata banyak lagi. Sebenarnya, semua orang yang ada di tempat sangat sulit untuk menganalisis apapun dari percakapan baru saja antara Lukas dan Caitlin karena Caitlin dan sepupunya berbicara tentang kemana mereka pergi kemarin. Kalau kamu pergi kemana dengan kakak laki-laki, tentu saja tidak akan berpikir ke arah selingkuhan. Juga sangat sulit untuk menebak apa sebenarnya yang terjadi. Lebih tak terduga lagi, ternyata anak laki-laki Lukas bukan anak kandungnya sendiri. Ini juga alasan mengapa Robert berbisik dengan Lukas. Penanganan yang sama pada suatu masalah dengan cara yang berbeda dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Robert bisa dengan leluasa mengungkapkan semua yang dia tahu di depan umum. Dia bisa langsung mengungkapkan lebih banyak informasi yang pasti akan membuat Caitlin langsung hancur. Namun kalau dia melakukan hal tersebut, dia akan menjadi bermusuhan dengan Lukas. Dengan status dan posisi Lukas, beritanya akan langsung masuk berita. Miliarder dijebak untuk menafkahi anak orang lain, adalah judul berita yang pasti akan mengguncang seluruh negara. Begitu waktunya tiba, Lukas tidak hanya akan malu di kota Wistoria,
seluruh rakyat di seluruh negeri juga akan tahu tentang aibnya. Menurut pendapat Robert, Lukas adalah seseorang yang layak untuk dikenal dan berteman, jadi tidak perlu untuk dia tidak berbicara secara terbuka. Baik sebagai musuh atau sebagai orang yang dihargai, Robert tentu akan memilih yang terakhir. Hai teman, kamu bisa naik ke lantai atas dulu dan langsung pesan makanan, masih ada urusan pribadi yang harus kutangani. Maaf ya, aku akan segera menyusul. Siapa itu? Kata Lukas sambil berbalik ke asistennya, Harjono, kamu harus menjaga mereka, pastikan kamu menemani mereka dengan baik. Aku akan naik sebentar lagi. Tenang saja, Pak, kata asisten itu, membuat isyarat mempersilakan dan memandu beberapa tamu penting Lukas. Lukas selalu mengantar mereka sampai pintu tangga dan sepanjang perjalanan dia berbisik-bisik dengan pria tua botak. Lina duduk sambil memegang gelas anggur, pandangannya tertuju pada Robert dengan penuh misteri. Apa ada yang salah dengan wajahku? Kenapa kamu melihatku seperti itu? Robert bertanya sambil tersenyum, lalu menenggak sedikit bir sambil menengadahkan kepala. Lina miringkan kepalanya, masih terus menatap Robert. Sepertinya benar-benar ingin melihatnya seperti pria tampan. Lina, maaf. Aku telah mengkhianatimu. Sungguh. Aku sudah berkata kepadanya berkali-kali, tapi aku tidak menyangka dia akan mengganggumu lagi. Lukas yang telah mengantarkan pelanggan ke lantai atas, kembali dan meminta maaf kepada Lina lagi. Sebenarnya kalimat ini bukan ditujukan untuk diperdengarkan kepada Lina, melainkan kepada orang-orang lain yang hadir di tempat tersebut. Memukuli istrinya karena hal ini sangat memalukan. Tetapi ini pasti lebih baik daripada diketahui oleh orang banyak kalau dia telah diselingkuhi. Lukas tidak tahu apakah Lina mengetahui tentang apa yang dikatakan oleh Robert. Kak Lukas terlalu segan, balas Lina. Lukas menatap Robert lagi. Ayo keluar dan mengobrol. Robert langsung berbicara tanpa menunggu dia berbicara terlebih dahulu. Lukas berhenti sejenak, mengangguk dan berkata, "Oke." Robert berdiri dan berjalan menuju pintu bersama dengan Lukas. Lina berbalik dan melihat dua orang tersebut berjalan keluar, tatapannya menjadi tak biasa lagi. Apakah kamu sudah bisa pergi dan berbicara sendiri? Apa yang baru Robert katakan? Apa yang bisa membuat sosok seperti Lukas bersedia berbicara dengannya secara pribadi? Apalagi yang perlu dikatakan sampai membawanya keluar? Lina bukanlah seorang yang sangat penasaran, namun di saat ini rasa ingin tahunya meluap-luap. Bab 33. Sampai Robert dan Lukas meninggalkan pintu restoran, para tamu di restoran masih memperhatikan mereka berdua, hanya saja tidak begitu terbuka seperti sebelumnya. Namun pandangan mereka tetap tidak berpaling dari kedua orang ini. Di luar restoran, mobil mewah berjejer. Robert dan Lukas berjalan terus sampai ke tepi taman. Bunga sebelum berhenti. Apakah Pak Lukas percaya pada kata-kataku? Robert menyelipkan satu tangan ke dalam saku, melirik Lukas sekilas, kemudian menatap jalan yang dipenuhi oleh lalu lintas kendaraan yang datang dan pergi. Sudah malam, jalan raya dipenuhi dengan lalu lintas yang ramai dan cahaya warna-warni yang memesona. Setidaknya ada satu hal yang benar dari apa yang kamu katakan, dia berbohong padaku. Memang ada masalah dengan Lincoln, aku akan menyelidikinya, kata Lukas. Dia mungkin tidak sepenuhnya percaya, tetapi sesungguhnya dia sudah percaya 80%. Hanya saja, tidak ada satupun pria yang mau mengakui bahwa mereka telah dipermalukan oleh pasangan mereka. Lagi pula, permasalahan ini tidak bisa digambarkan dengan mudah hanya dengan kata selingkuh. Ini adalah tentang rencana pembunuhan demi harta. Bagaimana kamu tahu semua ini? Siapa yang memberitahumu? Lukas melirik ke arah Robert sambil bertanya. Pak Lukas, kamu harus mengerti.
Kalau bukan karena hubungan pribadi kamu yang baik dengan Lina dan kamu menganggap James sebagai saudara, aku tidak akan memberitahu kamu ini semua, kata Robert sambil tersenyum santai. Bertemu dengan kamu hari ini adalah kebetulan, aku memberitahu kamu ini semua untuk menghormati Lina dan adiknya. Kamu tidak perlu mencari tahu bagaimana aku bisa tahu. Robert kembali menatap pemandangan malam yang ramai di jalan raya dan berkata dengan tenang, kita tidak bisa membiarkan orang jahat sukses, kamu setuju, bukan? Pak Lukas terdiam sejenak. Dia tidak bisa memahami Robert. Robert memberikan kesan yang sangat spesial padanya, sangat jarang ada orang yang berbicara dengan Lukas dengan nada seperti ini. Membantu Lukas bukanlah karena kekuatan Lukas, melainkan mempertimbangkan reputasi orang lain. Pacar Lina. Lukas sudah yakin bahwa Robert adalah pacar Lina. Lukas sudah pernah bertemu dengan ketiga pacar palsu Lina, namun tidak pernah diperhatikan secara serius. Mereka hanyalah pelindung yang rendah hati dengan peran sebagai pelindung. Perilaku Robert bisa membuat Lukas merasakan kesetaraan di antara dirinya dan Lina. Meninggalkan Lina sendirian di restoran dan meminta dirinya untuk berbicara empat mata sudah cukup untuk membuktikannya. Ditambah perlindungan Lina sebelumnya terhadap Robert, ungkapan, pacarku disebut pemuda tidak berguna oleh seorang wanita, juga membuat Lukas mengerti posisi Robert dalam hati Lina. Lukas diam-diam menebak latar belakang Robert. Mungkin dia berasal dari keluarga besar, atau mungkin dia memiliki status atau bakat yang cukup spesial. Namun, semuanya bukanlah poin utama. Lukas tidak peduli sedikit pun tentang siapa Robert sebenarnya, tentu saja dia lebih peduli dengan urusannya sendiri. Terima kasih, saudaraku. Lukas menepuk bahu Robert dengan tangannya. Kalimat ini melepaskan identitas kedua orang tersebut serta hubungan pribadi mereka. Ini hanyalah ucapan terima kasih yang murni. Lukas sekitar 30 tahun lebih tua dari Robert, tetapi dia masih memanggilnya saudara. Ini adalah kebiasaannya, ini juga terkait dengan sikapnya yang muda. Sebagai seorang pria berusia 56 tahun yang biasanya sudah memiliki cucu, Lukas telah lama tidak bisa memiliki anak dan ini bisa memengaruhi suasana hati seseorang. Mirip dengan wanita berusia 40 tahun yang belum menikah, dia masih tampil modis dan muda. Sedangkan wanita yang menikah di usia 20 tahun dan saat berusia 40 tahun, anak-anaknya telah tumbuh dewasa. Menjadi ibu selama bertahun-tahun, pandangan hidup, nilai dan sikapnya akan mengalami perubahan. Apakah kamu sudah berbicara tentang hal ini dengan orang lain? Tanya Lukas. Belum, kata Robert, tapi aku rasa nanti Lina akan bertanya apa yang telah aku katakan padamu. Lukas mengangkat tangan menarik rambutnya, memutar kepala menatap pemandangan jalanan. Sorot matanya memancarkan kesedihan dan kesakitan yang tak terucapkan. Tidak masalah, tidak ada dinding yang benar-benar kedap udara. Suatu saat orang akan tahu, kata Lukas, lalu dia kembali diam. Lalu apa rencanamu dalam menangani masalah Caitlin dan Lincoln, serta anak itu? Tanya Robert. Setelah ragu selama beberapa saat, Lukas menoleh dan membalas pertanyaan Robert, anak itu bukan anakku. Dia juga tidak tahu mengapa dia begitu percaya kepada Robert, mungkin karena kata-kata Robert telah menjelaskan keraguan yang telah lama ada dalam hatinya. Berbagai kejanggalan yang sulit dipahami, semuanya menjadi jelas setelah Robert mengatakan bahwa Caitlin dan Lincoln bukanlah saudara kandung. Akan tetapi, Lukas masih berharap anak itu adalah miliknya. Dia adalah orang yang sangat kuno. Dia berharap memiliki anak laki-laki dan perempuan yang bisa mewarisi bisnis keluarganya setelah dia berusia 100 tahun. Bukan anakmu, kata Robert dengan tegas. Caitlin telah menghitung waktu yang tepat untuk berada di sampingmu, tepat pada hari-hari ovulasi. Setelah menghabiskan waktu bersamamu, dia bersama Lincoln. Sebenarnya, kamu harus mengerti masalahmu sendiri. Kecuali terjadi keajaiban,
kamu tidak mungkin bisa punya anak lagi. Wajah Lukas tampak sangat kelam. Dia menatap jalan di depannya yang mengarah ke kanan, kemudian memandang lagi jalan di sebelah kiri. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dia lihat, tatapannya tampak tidak fokus dan ada lingkaran merah muda samar di matanya. Besok aku akan melakukan tes DNA kembali. Lukas berkata satu kalimat dan menghela napas, kemudian mengambil sebatang rokok dari sakunya, kretek Borneo 1916 yang belum dibuka kotaknya. Sepengetahuan Robert, Lukas memiliki kebiasaan merokok yang berat. Namun setelah Caitlin hamil, dia berhenti merokok. Dia berhasil berhenti selama 2 tahun dan meskipun dia mulai merokok lagi setelah itu, dia sangat terkontrol dan tidak bisa merokok lebih dari beberapa batang sehari. Akan tetapi, dia selalu memiliki 1 kotak rokok di saku bajunya. Bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk diberikan saat bersosialisasi dengan orang lain. Lukas membuka segel rokok, mengambil 1 dan memberikannya kepada Robert. Aku tidak merokok. Robert mengangkat tangannya sebagai tanda. Lukas segera memasukkan rokok ke mulutnya dan menyalakannya. Dia menghisapnya dengan dalam, menghembuskan asap dan sekali lagi menghisapnya dengan kuat menggunakan hidungnya. Kedua matanya tak henti-hentinya mengamati jalan dan merasa pikirannya sangat kacau saat ini. Dia membutuhkan tembakau untuk membantu meringankan tekanan mentalnya. Tiba-tiba Lukas memegang ponselnya lagi, seolah-olah dia teringat sesuatu. Dia menelepon seorang pria dan langsung berkata, "Merlin, bawa orangmu untuk mencari Lincoln dan beberapa orang di perusahaan yang dekat dengannya, seperti Liam dan Jared. Bawalah mereka ke villa di pinggiran barat kota. Ya, semuanya, tunggu aku di sana." Merlin sang wakil presidir grup Julie adalah sahabat dekat Lukas selama puluhan tahun. Setelah menutup telepon, Lukas yang sedang merokok mulai melamun lagi. Saat ini, pikirannya berantakan seperti bubur yang mengkal, ada begitu banyak hal yang dia pikirkan. Seperti sebuah pepatah, kalau mau membantu, bantulah sampai akhir. Robert tiba-tiba tersenyum, kemudian menoleh ke arah Lukas dan bertanya, "Apakah kamu masih ingat Fanny?" Setelah sadar, Lukas melirik ke arah Robert. Tatapannya tidak normal. "Dilihat dari umurmu, mungkin kamu hanya berusia di awal 20-an, tapi kamu tahu tentang dia?" Tanya Lukas balik. Fanny, kekasih pertama Lukas sekitar lebih dari 30 tahun yang lalu. "Aku tidak hanya mengenal dia, aku juga tahu dia meninggalkanmu karena kamu selingkuh. Itu terjadi saat kamu berusia 23 tahun, benar kan?" Kata Robert. "Kalian berdua sudah saling mengenal ketika berusia 17 tahun dan bersama selama 6 tahun, tetapi pada akhirnya kamu mengkhianatinya demi wanita dari klub malam." Ucapan Robert terdengar agak menyakitkan. Lukas terdiam. Sudah bertahun-tahun lamanya, dia bahkan hampir lupa bagaimana wajah Fanny. Namun, dia tidak akan pernah lupa mamanya dan akan mengingatnya seumur hidupnya. Ini adalah peristiwa dari tahun 90-an, saat gelombang besar pembangunan negara sedang berlangsung. Orang-orang yang berani mengambil risiko dan berjuang keras, sangat mudah untuk mendapatkan banyak uang. Menjadi kaya dalam semalam bukanlah mimpi. Lukas adalah seorang pria yang berani ambil risiko dan berani berjuang. Awalnya, dia sangat mencintai Fanny dan bahkan berencana untuk menikahinya. Namun setelah bertemu dengan sejumlah orang dan mendapatkan sejumlah uang, dia kehilangan jati dirinya. Pada waktu itu, dia tidak merasa bersalah dan merasa Fanny tidak layak baginya. Namun setelah dia sukses dan terkenal, dia baru menyadari dia salah. Kalau salah ya salah. Kalau terlewat ya sudah terlewat. Kamu menyelidikiku. Lukas menoleh ke arah Robert dengan ekspresi yang agak serius. Robert pada usianya bisa tahu tentang hal-hal yang sangat jauh di masa lalu sangat patut dipertanyakan. Tidak penting apa yang aku lakukan.
Kamu bisa bertanya kepada Lina dan lihat apakah dia akan memberitahumu. Robert terus berbicara, yang penting, aku juga tahu saat Fanny berpisah denganmu dulu, dia sudah hamil. Dia tidak menggugurkan anak itu, melainkan melahirkannya, seorang anak laki-laki. Jadi, sekarang kamu tidak hanya memiliki seorang putra, bahkan sudah memiliki seorang cucu perempuan. Rokok yang dipegang oleh Lukas jatuh ke tanah. Dia menatap Robert dengan mata terbelalak dan mulut terbuka. Bab 34. Ini adalah alasan sebenarnya mengapa Robert memanggil Lukas untuk berbicara secara pribadi. Tidak ada yang perlu dibahas lagi, semua yang perlu dikatakan sudah dikatakan sebelumnya. Yang tersisa hanyalah mengusut lebih lanjut oleh Lukas. Selama dia melakukan tes DNA dengan anak itu lagi, kebenaran akan terungkap. Robert tidak perlu mengatakan lebih banyak lagi. Kalau berbicara sendiri, itu hanya untuk memberitahu Lukas bahwa dia tidak tanpa keturunan. Dia terluka dan tidak dapat menghasilkan keturunan, itu terjadi saat dia berusia 26 tahun. Sebelumnya dia adalah seorang pemuda yang sehat dan kuat, tentu saja bisa memiliki anak. Robert telah meneliti banyak sekali orang dalam kelahiran kembali selama ribuan tahun. Dia tahu banyak tentang rahasia dan privasi banyak orang, memahami lalu mereka. Oleh karena itu, dia sering berkeluh kesah dalam hatinya. Takdir suka mempermainkan orang. Pasangan ternyata adalah saudara kandung yang telah terpisah selama bertahun-tahun. Tengah malam membuat ulah, lalu lari dan menabrak seseorang hingga tewas ternyata adalah ayah kandungnya sendiri. Rumah sakit salah gendong bayi yang seharusnya hidup dalam kemiskinan malah menikmati kemewahan, sementara yang seharusnya hidup mewah malah hidup seburuk anjing. Sudah terlalu banyak. Tapi ada satu hal baik yang patut disebutkan. Itu adalah dia tidak menemukan Fanny melalui Lukas. Karena Robert telah menjelajahi banyak jaringan hubungan antar individu, hal ini membuat jaringan hubungan antar individu yang berbeda. Dengan seseorang sebagai penghubung, menjadi satu jaringan yang terkoneksi. Robert berhasil menemukan Fanny karena putranya, Mark. Mark berusia 32 tahun ini. Memiliki gelar master dan saat ini bekerja di perusahaan teknologi Switch di kota Wistoria, menjabat sebagai ketua departemen teknis. Pemilik dari perusahaan Switch bernama Patrick, tahun ini berusia 50 tahun. Dia bisa dibilang salah satu programmer pertama di dalam negeri, pada masa muda pernah menjadi peretas dan adalah orang teknis yang sangat terampil di industri ini. Robert dalaran masa belajar pemrograman percaya bahwa keahliannya sudah sangat tinggi dan ingin mencari ahli untuk beradu. Dia pun bertemu dengan Patrick. Kemudian dia menemukan di bawah Patrick ada seorang pria hebat, yaitu Mark. Teknik Mark pada dasarnya sudah lebih unggul. Inilah alasan dia bisa menjadi eksekutif perusahaan terbuka pada usia 23 tahun. Kemudian Robert ingin mengenal Mark dalam sehari, jadi dia mulai menyelidikinya. Dia terkejut menemukan ternyata Mark memiliki nama belakang sama dengan ibunya dan tanpa ayah. Saat menyelidiki Fanny, Robert berhasil menghitung waktu Fanny melahirkan anak. Setelah mengurangi waktu kehamilan selama 10 bulan, dia bisa menghitung kapan dia mulai hamil. Akhirnya, Robert mendapatkan nama mantan pacar pertama Fanny dari mulut tetangga lama, yaitu Lukas. Sebenarnya, nama Lukas dari grup Julie sangat sulit diketahui oleh orang biasa. Untuk masyarakat umum, miliarder yang diakui biasanya adalah mereka yang berada di puncak kekayaan nasional atau yang peringkat pertamanya di daerah lokal. Jarang ada yang mengetahui tentang individu yang berada di posisi kedua. Hanya tahu perusahaan tanpa tidak tahu nama pasti bosnya. Orang kaya sangat banyak, orang biasa bisa tahu namanya. Mereka yang sering diberita bisa dihitung dengan jari. Kalau mencari seseorang di jalan dan menanyakan siapa yang termasuk dalam 10 orang terkaya di kota mereka, kemungkinan banyak orang tidak bisa menyebutkan satupun.
Namun, Robert waktu itu sudah menyelesaikan penyelidikan terhadap Lukas sejak lama, jadi dia tahu, tetapi dia mengira itu adalah kasus nama yang sama. Namun ketika dia melakukan penyelidikan lebih mendalam, dia menemukan ternyata itu bukanlah kasus nama yang sama. Ayah kandung Mark adalah pemilik real estate terbesar di kota Wistoria, Lukas. Dia, anak laki-laki. Kamu. Lukas menatap Robert dengan terperangah. Dia benar-benar tercengang sampai tidak bisa mengucapkan satu kalimat yang utuh. Cucumu sudah berusia 5 tahun pada tahun ini, kata Robert dengan senyuman. Ini. Apakah yang kamu katakan benar? Kamu tidak menipuku. Saat itu Fanny melahirkan anak. Napas Lukas menjadi berat dan merasa seolah-olah tidak bisa bernapas. Hal ini menunjukkan bahwa dia sudah sangat gugup. Untuk apa aku menipumu? Robert tersenyum. Anakmu sangat hebat, ibunya telah membesarkannya dengan baik. Cucu perempuanmu juga cukup menggemaskan. Kamu pasti akan suka setelah bertemu, dia sedang di umur yang nakal. Lukas mengangkat tangan menutup dahi, dan menggosoknya dengan kuat. Dia berjalan bolak-balik beberapa langkah, napasnya lebih berat daripada sebelumnya. Perasaannya bercampur aduk di antara tidak berani percaya, sangat bersemangat, sangat cemas dan takut jika ini hanyalah mimpi. Robert mengeluarkan ponselnya, membuka pesan singkat dan mengetik menggunakan satu tangan dengan cepat. Apa namanya? Apa nama anakku? Lukas melangkah lebih dekat lagi dan bertanya kepada Robert. Marga. Mark mengikuti marga dari ibunya, kata Robert sambil menundukkan kepalanya, lalu dia mengirim pesan tersebut. Ting tong. Ponsel Lukas berbunyi sebentar, tetapi tampaknya dia tidak mendengarnya. Walaupun mendengarnya, dia tidak akan memeriksanya. Apakah Fanny belum menikah setelah sekian tahun? Tanya Lukas dengan sangat gugup. Tidak. Setelah anak itu lahir, dia merawatnya sendiri. Dia terluka parah olehmu, mungkin tidak lagi percaya pada pria, jadi dia selalu sendirian. Dia memang sangat menderita di masa itu, seorang wanita merawat anak sendirian, bekerja sambil membawa anak, mendapatkan tatapan sinis dari orang lain dan kadang-kadang harus bekerja di beberapa tempat. Namun, sekarang dia sudah melewati masa-masa sulit dan merasakan kemakmuran. Robert berkata, penghasilan putramu sekarang sangat bagus, jadi Fanny tidak perlu bekerja keras lagi. Dia sudah mulai menikmati hidupnya. Di mana mereka? Tanya Lukas sambil melangkah maju. Tepat di kota Wistoria, kata Robert sambil melanjutkan, lihatlah ponselmu, aku baru saja mengirimkan alamat dan nomor telepon mereka kepadamu. Kamu bisa pergi mencari mereka, tapi kamu harus mempersiapkan diri secara mental. Lukas sudah tidak sabar untuk mengambil ponselnya dan membaca pesan singkat. Fanny tidak pernah meninggalkan kota Wistoria, mungkin ada kalanya dia tidak tahu di mana kamu berada. Setelah kamu sukses dan terkenal, orang lain mungkin tidak tahu, tetapi dia pasti akan mengetahui tentangmu dan tahu kamu telah menjadi semakin kaya, tapi dia tidak pernah mencari kamu. Setelah melihat pesan singkat, Lukas perlahan mengangkat kepalanya. Robert menatapnya dan berkata lagi, seberapa dalam perasaan kalian dahulu, sekarang itulah seberapa besar kebenciannya padamu. Meski kamu kaya raya, kehidupan mereka sekarang tidaklah sulit dan mereka tidak memerlukan bantuanmu. Pandangan mata Lukas perlahan-lahan kehilangan fokus, seolah-olah dia tengah tenggelam dalam suatu kenangan. Pak Lukas, sudah waktunya untuk kembali. Mereka semua menunggumu, kata Robert sambil melihat jam tangannya dan berkata kepada Lukas. Lukas kembali sadar. Robert telah berbalik dan berjalan menuju restoran. Lukas bergegas menyusul Robert, berbicara dengan suara rendah dan cepat, Kak, jangan pergi. Tolong katakan lagi padaku. Kamu bisa mencari tahu sendiri. Setelah bertemu dengan mereka,
kamu akan mendapatkan jawaban semua pertanyaan di hatimu, ucap Robert sambil membelakangi Lukas. Dua orang bersama-sama masuk ke restoran. Lukas ingin naik ke lantai atas, sementara Robert pergi ke sisi Lina. Begitu memasuki restoran, Robert langsung melihat ada dua pria parubaya di sisi meja Lina, tampaknya sedang berbasa-basi. Rupanya selama dia pergi sebentar, ada orang yang datang menyapa lagi. "Pak Lukas, aku akan pergi sekarang," ujar Robert kepada Lukas dan bersiap untuk pergi. Namun, Lukas menggenggam tangan Robert, menariknya lebih dekat dan berbicara dengan sikap bisikan ke telinganya, memberikan kesan bahwa hubungan mereka tidak biasa. "Sebaiknya kamu jangan menipuku, kamu tahu konsekuensinya," bisik Lukas dengan suara rendah, dia sangat takut Robert sedang menipunya. "Bagaimana kalau aku tidak menipumu?" Robert malah tersenyum ringan sambil balas pertanyaannya. "Maka kamu adalah saudara kandung sehidup sematiku," kata Lukas. Robert batuk sekali, kemudian berkata, "Sudahlah, kamu sudah berumur. Aku tidak ingin mati denganmu di tahun, bulan dan hari yang sama." Setelah tahun berakhir, Lukas akhirnya melepaskan Robert dan bergegas dia melangkah naik ke lantai atas. Robert juga merapikan setelan jasnya sambil berjalan ke arah Lina. Hanya setelah beberapa langkah, dia merasa agak kaget karena dua orang yang sedang berbicara dengan Lina ini agak spesial. Salah satunya adalah pemimpin industri biomedis kota Wistoria, pemilik grup biomedis Santoso, Sain. Salah satu mitranya adalah perusahaan Mirage Fashion, pemasok bahan baku sekaligus pemilik grup biokimia Yuswan, Jimmy. Mereka adalah ayah Selina dan pengikut setianya, sahabat ayahnya. Hal yang luar biasa adalah, kemarin Robert baru saja tidur dengan Selina. Bab 35. Hahaha, Bu Lina, kalau ada kesempatan di masa depan, kita pasti akan bekerja sama. Sain tertawa terbahak-bahak. "Pasti ada kesempatan." Dengan senyum sopan yang selalu ada. Lina bicara tentang kerjasama, bukan hanya sekedar main-main. Perusahaan kosmetik dan perusahaan farmasi memang memiliki potensi untuk bekerja sama, yaitu di bidang kosmetik medis. Saat ini, Mirage Fashion baru berdiri selama 4 tahun dan meskipun perkembangannya pesat, tetap tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan penelitian dan pengembangan dari biokimia Santoso. Grup Santoso memiliki laboratorium dan pusat penelitian di dalam dan luar negeri. Jadi, kalau Mirage Fashion benar-benar ingin masuk ke dalam bidang kosmetik farmasi, dalam situasi di mana kemampuan penelitian dan pengembangan mereka sendiri tidak cukup, mereka bisa bekerja sama dengan biokimia Santoso yang sangat kuat. Robert mendekat dan mendengar dengan satu telinganya. Dalam waktu singkat, bisa disimpulkan bahwa Jimmy lah yang berinisiatif menjembatani komunikasi. Jimmy dan Lina sudah lama menjadi mitra bisnis, sehingga tentu saja mereka sangat akrab. Akan tetapi menurut pengetahuan Robert, Lina hampir tidak memiliki hubungan apapun dengan Sain. Ini bukan berarti dia sepenuhnya tidak mengenal orang tersebut, tetapi hanya tahu orang tersebut ada. Mengobrol apa? Robert berjalan ke sisi meja sambil tersenyum. Ini. Tatapan Sain tertuju ke Robert. "Kedua bapak sekalian, ini pacarku, Robert." Lina memperkenalkan, "Tuan Robert." "Tuan Robert, senang bertemu denganmu." Kedua orang tersebut berjabat tangan dengan Robert. Tuan Robert memang benar-benar orang yang berbakat, haha. Bu Lina memiliki selera yang bagus. Tuan Robert tampak gagah dan berwibawa, terlihat seperti puncak dari manusia biasa. Antusiasme kedua orang parubaya itu melebihi apa yang bisa dibayangkan oleh Robert, patut dicurigai dan memberikan kesan seolah-olah mereka tahu sesuatu tentang Robert. Mereka sama sekali tidak terkejut mengetahui Robert merupakan pacar dari Lina. "Baiklah. Aku tidak akan mengganggu dua orang yang sedang kencan. Bu Lina, Tuan Robert. Kalian ngobrol dulu,
kami pergi dulu. Keduanya datang hanya untuk memberi salam. Setelah berbicara, mereka pergi. Akan tetapi, mereka tidak menuju ke ruang khusus di lantai 2, melainkan berjalan ke arah pintu utama. Tampaknya mereka hendak pergi. Robert terus mengamati arah kepergian mereka dan langsung mengerti kenapa sikap mereka tadi terasa sedikit aneh. Karena mereka bukan orang yang baru tiba di restoran Frenzy. Mereka baru selesai makan di lantai 2 dan turun, kemudian melihat Lina saat akan meninggalkan restoran, jadi mereka datang untuk menyapa. Jelas, saat mereka berada di lantai atas sebelumnya, mereka pasti telah mendengar apa yang terjadi di lantai bawah. Meski Lukas bukanlah orang terkaya di kota Wistoria, dia pasti adalah yang paling terkenal di lingkungan bisnis kota Wistoria. Dia memiliki teman terbanyak. Tadi kejadian-kejadian yang terjadi di lantai bawah. Caitlin mencari masalah dengan Lina dan pacar Lina membalasnya. Lukas muncul dan ingin meledakkan kemarahannya, tetapi dia ditangani oleh Robert yang berbicara diam-diam dengannya. Alhasil, dia malah menamparkan istrinya sendiri, kemudian meminta maaf kepada semua tamu di lantai pertama. Di restoran kelas atas seperti ini, sedikit gangguan yang tidak biasa akan menarik perhatian khusus. Apalagi status seperti Lukas. Jadi, tidak heran kalau Shane dan Jimmy tidak terkejut dengan identitas Robert karena mereka sudah mengetahui keberadaan Robert sebelum mereka turun ke lantai bawah. Mungkin sudah lama memiliki banyak tebakan tentang identitas Robert, tetapi hanya akan disimpan di hati dan tidak akan diungkapkan. Robert dan Lina kembali duduk berhadapan. Ketika dua orang berkencan untuk pertama kalinya, renakan malam yang mereka miliki bisa dibilang penuh dengan banyak liku-liku. "Kenal mereka?" tanya Lina kepada Robert. "Shane, Jimmy." Robert mengucapkan nama kedua orang itu dengan tepat. Sebelumnya, Lina hanya menyebut mereka dengan sebutan bapak tanpa memberitahu Robert nama mereka. "Kamu benar-benar pedagang informasi, ya?" Lina berkata dengan suara yang sangat rendah. Entah apakah itu sindiran atau pujian. "Tentu saja, aku ini profesional," ujar Robert dengan senyuman sambil mengangkat gelas minumnya. Lina juga mengangkat gelas minumannya. Bersulang. Lina menengadah dan menyesap sedikit anggur, meletakkan gelasnya dan mengambil sendoknya, tetapi dia tidak mengambil makanan. Dia meletakkan sendoknya lagi, merentangkan sikunya di meja dan menatap langsung ke arah Robert sambil bertanya, "Tidak ada hal yang ingin kamu katakan padaku?" "Apa?" Robert tertawa, sebuah tawa yang sangat disengaja untuk membuat Lina mengerti bahwa dia sedang berpura-pura bodoh. "Apa yang kamu katakan pada Lukas?" tanya Lina langsung. Dia tidak menyangkal rasa ingin tahunya. Terlalu penasaran. Robert sekali lagi membuatnya menyaksikan, apa itu yang disebut ajaib. "Kamu benar-benar ingin tahu?" Robert tertawa sambil mengambil ponselnya, dengan cepat mengetik sesuatu hanya dengan satu tangan, kecepatan mengetiknya luar biasa cepat. Ting tong. Ponsel Lina berdering. Dia baru saja mengambil ponselnya, ketika alisnya sedikit berkerut. Mengirim pesan secara langsung. Setelah membuka pesan singkat, wajah Lina langsung berubah saat dia melihat isi pesan tersebut. "Putranya bukan anak kandungnya, kita akan membicarakannya setelah pulang." Robert memberitahu Lina dia bisa bicara karena sebelumnya saat berada di luar pintu, Lukas telah menyetujuinya secara diam-diam. Lina menatap ke arah Robert, kemudian bergegas menekan beberapa kali layar ponselnya dan menghapus pesan tersebut. Ternyata putra Lukas bukan anak kandungnya. Kalau ini tersebar, tentu akan menjadi berita yang mengejutkan. Ini bahkan mungkin berdampak langsung pada harga saham grup Juli. Lina tahu hal ini tidak boleh bocor sama sekali. Setidaknya tidak bisa bocor dari sini, minta maaf kepada teman. Artikel tersebut harus ditulis ulang dalam bahasa Indonesia. Dia juga mengerti mengapa Robert memilih untuk mengirim pesan singkat,
karena ini adalah tempat umum. Ada banyak orang, banyak mata, tidak baik kalau ada yang mendengar sepotong percakapan. Tidak heran dia menamparkan begitu keras, gumam Lina pelan, tampaknya sedikit linglung dan tidak tahu sedang memikirkan apa. Setelah beberapa saat, dia baru kembali sadar memindahkan tatapannya kembali ke tubuh Robert. Tatapannya sudah berubah lagi. Ada hal yang tidak kamu ketahui? Tanya Lina. Ada? Tentu saja ada, kata Robert dengan senyuman tenang, tapi aku juga tahu banyak. Setiap orang memiliki rahasia. Aku bekerja dalam intelijen, jadi aku harus mengetahui rahasia setiap orang, termasuk beberapa hal yang tidak boleh dilihat orang lain. Aku tidak akan menggali orang yang tidak memiliki nilai, tapi kalau mereka bernilai, aku pasti akan mengetahuinya. Ini adalah bisnis. Apakah kamu mengetahui rahasiaku? Lina bertanya dengan tatapan yang misterius. Tentu saja, Robert tersenyum sambil mengangguk. Apa kamu tahu semua rahasiaku? Lina bertanya lagi. Ya, tepat sekali, kata Robert dengan yakin. Jadi kamu bilang, aku memiliki rahasia yang tidak bisa dilihat orang lain. Tanya Lina sekali lagi. Lina ingin melihat seberapa kuat kemampuan intelijensi pria misterius di depannya ini. Benarkah dia bisa tahu segalanya? Mengetahui semua rahasia seseorang? Bagaimana mungkin? Apa kamu benar-benar ingin aku menjawabnya? Robert melemparkan pertanyaan kembali. Lina mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ada. Kamu punya. Jawab Robert dengan pasti. Apa itu? Tanya Lina sekali lagi, sebenarnya dia tidak ingat apakah dia memiliki rahasia yang tidak bisa dia tunjukkan kepada orang lain. Itu pasti 10 tahun yang lalu, apakah kamu masih ingat musim panas ketika kamu berusia 17 tahun? Gadis dengan gaya rambut cepol. Lina tersentak, kemudian raut wajahnya segera berubah. Kalau Robert tidak mengatakannya, dia tidak akan langsung teringat tentang hal itu.